Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari channel. Terima kasih selama ini telah menyaksikan dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys. Mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Kali ini kita akan kembali mengupas Tax Mentor terkait dengan pertanyaan beberapa subscriber di Android Channel. Oke. Bapak atau Ibu Sian-Sian, dalam video yang disajikan dari channel Tax Mentor terkait dengan video apakah masa berlaku PPh final 0,5% sesuai PP 23 tahun 2018 berakhir pada Desember 2020. Menanyakan, Pak, kalau dalam surat keterangan suket PP 23 tertulis berakhir 31 Desember 2021, berarti masih dapat memanfaatkan PP 23 sampai dengan 2021, kan? Oke, untuk pertanyaan Bapak atau Ibu Sian-Sian ini, kita tentunya harus balik lagi ke peraturan yang mengaturnya, guys. Dan saya juga nggak paham bentuk dari usaha Bapak atau Ibu Sian-Sian ini, apakah orang pribadi atau badannya juga apakah PT atau CV atau lainnya, karena memang berbeda, guys. Oke, kita akan lihat dulu, guys, masalah jangka waktu dalam PP nomor 23 tahun 2018. Di pasal 5 bilangnya begini, guys. Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final, yaitu paling lama 7 tahun wajib 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Nah, di ayat 2 ini juga penting, guys. Jangka waktu pada ayat 1 terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP ini. Oke, atau tahun pajak berlakunya PP ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar sebelum tahun 2018, ya sebelum tahun pajak berlakunya PP nomor 23 tahun 2018, maka ya tuh jangka waktu ini semua, guys, berarti dimulai 2018. Tapi kalau ternyata bagi wajib pajak baru, ya sejak berlakunya PP ini, misalnya wajib pajak terdaftar 2019, nah maka jangka waktu di ayat 1, guys, balik lagi ke ketentuan di pasal 5 ayat 2 ini, guys. Ya, jadi jangka waktu ini, kalau misalnya dia terdaftar 2019 misalnya, berarti 3 tahun sejak 2019, 4 tahun atau 7 tahun sejak 2019. Nah, ini ada contoh, guys. Ya, di pasal 5 ini, guys, di memori penjelasan, dicontohkan seperti ini, guys. Contoh-contohnya, sebentar. Nah, ini dia. Ya, segera contoh aja, guys. Memiliki Tuan L, memiliki kedai usaha kopi. Nah, ini orang pribadi berarti, guys, ya, 7 tahun, guys. Usaha kedai kopi terdaftar sebagai wajib pajak sejak 16 Oktober 2018. Dikenai PPh final, peradaan bruto tahun 2018 100 juta, 2019 500 juta, 2020 800 juta, 2021 1 miliar rupiah, kemudian 2022 1,2 miliar rupiah, 2023 1,5 miliar rupiah, tahun 2024 1,8 miliar rupiah. Nah, di sini di contoh ini, guys, di memori penjelasan pasal 5, Tuan L dapat dikenai pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan PP ini dalam jangka waktu 7 tahun pajak, yaitu sejak terdaftar, tadi dia terdaftar sejak 2018, ya, guys, ya, sejak terdaftar sampai dengan 2024, tahun pajak 2024. Untuk tahun pajak 2025 dan tahun pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, berarti normal, guys. Nah, contoh 2 ini CV. Ya, usaha gerabah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 4 Agustus 2016, berarti terdaftar sebelum berlakunya PP 23 2016. Nah, di sini 2018 1 miliar, 2019 2 miliar, 2020 2,5 miliar, 2021 3 miliar.
CVJK dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP ini dalam jangka waktu 4 tahun. 4 tahun pajak, yaitu sejak berlakunya PP ini sampai dengan tahun pajak 2021. Untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2A atau pasal 17 ayat 2A dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian contoh 3, guys. Oke, contoh 3, PT ABC memiliki usaha bengkel mobil terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 24 Januari. Nah, ini terdaftar juga sejak berlakunya PP 23 tahun 2018, 24 Januari. Rea bruto di sini tahun 2019 100 juta, 2020 200 juta, 2021 200 juta, 2022 400 juta. PT ABC dikenai PPh bersifat final, PT ABC dikenai pajak penghasilan final berdasarkan PP ini dalam jangka waktu 3 tahun pajak, yaitu sejak 2019, terdaftar tadi kan 2019, sampai dengan tahun pajak 2021. Untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2A atau pasal 17 atau dan pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, begitu guys. Jadi jangka waktu ini lihat dulu. Bapak Ibu siang-siang saya nggak paham ya, sejak kapan terdaftarnya, tapi dilihat jangka waktu terdaftarnya. Karena di Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2018, pasal 7 guys, disebut surat keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 PP nomor 23 tahun 2018. Jadi saling terkait. Ya. Jadi walaupun tadi disebutkan Bapak Ibu siang-siang suketnya itu surat keterangannya itu sampai dengan 31 Desember 2021, kembali lagi, apakah kapan saat terdaftar gitu ya, sejak 2018 atau setelah 2018. Oke, kalau sebelum 2018, maka kalau itu PT 3 tahun berarti 2021 sudah harus normal berdasarkan pasal 17 guys, tarif pajaknya. Oke, kalau ternyata CV berarti masih ada jangka waktu sampai dengan akhir tahun 2021. Kalau orang pribadi ya berarti masih ada 4 tahun lagi guys. Jadi saya nggak paham nih Bapak Ibu siang-siang yang mana nih bentuknya. Tapi yang jelas sih ya, kita surat keterangan itu kita harus balik lagi ke jangka waktunya yang tadi ini guys. Yang tadi di pasal 5 PP nomor 23 tahun 2018. Ya. Kapan saat terdaftar? Pertama bentuknya dulu. Apakah orang pribadi usahanya? Apakah CV? Koperasi, persekutuan komunitas CV ya, atau firma, atau bentuk usaha tetap atau badan berbentuk perseroan terbatas. Kalau sudah ditentukan yang mana, nah dilihat kapan terdaftarnya, sebelum atau setelah PP nomor 23 ini berlaku. PP 23 ini berlaku guys di tahun pajak 2018 ya. Oke, jadi sejak 2018 terdaftar atau sebelum 2018. Nah, ini kan berlaku 1 Juli 2018 guys. Jadi yang dibilang di pasal 5 ini kan tahun pajaknya guys. Nah, kalau ternyata sebelum tahun pajak berlakunya PP ini dan itu adalah berbentuk perseroan terbatas, maka mulai 2021 ini ya tidak lagi dapat memanfaatkan tarif 0,5% berdasarkan PP ini guys. Tapi kalau setelah, nah, argonya jalan saat atau setelah tahun pajak berlakunya PP ini di tahun 2018. Oke guys, ya oke. Jadi di pasal 7 PMK nomor 99 tahun 2018 pun menegaskan bahwa surat keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu di pasal 5 yang ini guys. PP nomor 23 tahun 2018. Dan jangan lupa diingatkan lagi di pengumuman guys, nomor 10 PJ 09 2020 tentang batas waktu penerapan PPh final berdasarkan PP nomor 3 tahun 2018 bagi wajib pajak badan. Nah ini ya. Oke, wajib pajak badan ya. Di sini arahnya yang sudah terdaftar sebelum berlakunya di tahun pajak PP nomor 23 tahun 2018 guys. Nah, kalau memang sebelum tahun pajak berlakunya PP 23 ya, maka setelah jangka waktu berakhir pada kedua wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu siang-siang. Balik lagi ke tadi, bentuk usahanya apa, orang pribadi kah, badan berupa firma, koperasi atau perseroan komanditer kah,
atau badan berupa perseroan terbatas. Oke guys, demikian Tax Mentor kali ini. Nantikan Tax Mentor berikutnya di video yang disajikan di Agrix Channel. Dan terima kasih selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih bertuliskan warna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.